Mudah-mudahan tambah-tambah berkah, tambah-tambah rizkinya banyak, tambah-tambah anaknya. Yang punya hutang mudah-mudahan lunas kabeh hutangnya. Kencang namanya utang gede kayak apa. Mudah-mudahan kita semuanya sampai tinggal besok baik bisa merasakan agung mulianya bulan suci Ramadan. Ibunda para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Punten iki enaknya ngomong bahasa apa yo? Indonesia baik. Saya tuh yang menari ngaji ke enaknya bahasa Jawa atau Sundaan baik. Sundaan banyak. Kalau rasa Nabi orang Sunda. Oh Kalimantan bisa ditebihnya. Kita ngerti orang lagi. Ya udah kayak orang bahasa Sunda ibu nu Sundaan baru ngerti, Jawa Jawaan bae, Kalimantan cicing bae kena. Ibunda para pemirsa dimanapun anda berada, subhanallah, kalimat yang pantas yang keluar daripada lisan yang kotor yang hina dina ini adalah kalimat alhamdulillahirabbil. Bersyukur kepada Allah di mana Allah tidak pernah berhenti memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Nikmat di mana Allah masih memberikan nikmat kumpul dengan keluarga, kumpul dengan sahabat, dan sekarang kita semua dikumpulkan di tempat yang mudah-mudahan berkah ini merupakan wasilah kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan berkat salawat kita semuanya di dunia mendapatkan keberkahan. Berkat salawat kita semuanya, aktivitas kita, rumah tangga kita, kabeh diberikan keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berkat salawat mudah-mudahan nanti di yaumil akhirat, yaumil kiamat kita mendapatkan syafatul uzma daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita semuanya awal yang membaca salawat, kabehane berucap membaca salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ibunda para pemirsa, jangan lupa ini salawat senantiasa kita baca, karena sungguh dengan salawat hidup kita bahkan berkah. Apalagi ini bulan-bulan bulan apa ki? Bulan apa ki? Bulan apa bu? Ragu-ragu bener bener Sabanku ya. Bulan Sa'ban. Semua dalam Islam itu ada kejadian, ada peristiwa. Kemarin di bulan Rajab ada peristiwa apa? Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Sekarang di bulan Sa'ban pun sama, di mana arah kiblat kita umat muslim ngadapnya mendi. Kita tuh kalau sholat ngadapnya mendi. Ya kiblat kuning di Ka'bah, ya di Mekah. Dulu kita semuanya itu menghadapnya bukan ke Ka'bah ibunda, tapi kemana? Ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad di aru-aru ku apa ya? Diomongin baik, karena ketika hijrah ke Madinah, orang-orang di Madinah ada orang Yahudi. Apa sih umat muslim ikut-ikutan agamanya kita? Umat muslim ikut-ikutan agamanya orang Yahudi, nyembahnya, ibadahnya, menghadapnya ke Baitul Maqdis. Maka Rasulullah senantiasa mengadakan ke langit, bermohon kepada Allah supaya diganti. Maka pada bulan ini, bulan Sa'ban, digantilah kiblatnya umat muslim. Dan di bulan Sa'ban di mana Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan orang-orang beriman disuruh apa? Membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibunda punten, ini masih tinggal perang dina manengkin ke? Sabar poe deh ya. Bahasa Kalimantan sabar poe apa, Bu? Berapa hari? Bahasa Kalimantannya opo? Enggak, bahasa berapa hari lagi tuh Pak, bahasa Kalimantannya apa? Sama ya.
Oh, oh, iya iya. Iya iya. Ya wis, berapa hari lagi puasa kok? 5 hari lagi. Berarti dina apa 5 hari paning kok? Jumat. Aduh nemen yo. Wah sih, aliran apa ke? Pegadaian gila Jumat yo. Ya. Bukan Kamis lah, bukan. Yang enggak seminggu minggu dah, minggu. Ya, dah. Kita nanti nunggu dari pemerintah aja ya Bu ya. Intinya tinggal beberapa hari lagi kita semuanya ayo memperbanyak selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda, para pemirsa dimanapun Anda berada, punten ini bukan ceramah, tidak pantas saya nyeramahin ibu-ibu semuanya. Mungkin ibu saya ya, atau mungkin kakak saya barangkali ya Bu ya. Punten, ini mah sedang ngobeng gitu mah. Ngobeng ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, saya tuh lupa kelalen Bani. Saya biasanya yang hari ceramah kok ya, hari ngobrol mungkinnya kok bahasa Jawa atau Sunda. Yang kalimatnya boten saged Bu ya. Ya wis engko lamun wis balik ibu ya mau ngomong apa. Hari orang Sunda mengartinya ngartosnya. Oh, yang dia geus nila di dia. Masyaallah. Jadi ini mah cuma sebatas ngobrol saja ya ibunda, barangkali wa tawasabil haq wa tawasabil sabr. Kita saling menasehati, barangkali ada yang lupa karena belum tentu yang berbicara ini paling soleh, paling alim, belum tentu. Bahkan saya di sini senang bergembira bertemu dengan ibunda semuanya. Mudah-mudahan perjumpaan kita semuanya membawa rahmat, keberkahan, dan sungguh di sini pasti ada orang solehah, ada orang soleh yang dimana ketika kita semuanya saling berjumpa silaturahim, salah satunya Allah akan memberikan keberkahan hidupnya, umur dawa-dawa, pangan umur panjang. Pengen enggak umur panjang? Ditakonnya jemeneng be ya. Mau umur panjang mau? Berapa panjang? Panjang banget. Panjang banget nih kakang sajen bus mati kabeh dhewe kan pulang oleh. Pokoknya sih sampai waktu yang wafat ya wafat ibunda ya. Maka memang betul ibunda, mati itu sudah ditentukan sama Allah. Rizki pun sudah ditentukan sama Allah. Tapi sungguh innama amruhu idza arada say'an ayyakula lahu kun. Apal kabeh surat apa kun kok? Surat Yasin. Ya karuan Yasin apal kabeh ya. Maka sungguh ketika kita semuanya ajal sudah ditentukan sama Allah, berkah silaturahim bisa diberikan umur panjang sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ibunda senang bergembira. Itu datang ke sini tuh senang atau enggak? Bergembira atau senang? Enggak. Bener tak? Kenapa? Yo bener arisan. Tambah maning berkat ya. Oh, ya Allah ya Rabb. Pengen oleh ya? Ya wis mudah-mudahan oleh kabeh lah. Tapi beli mungkin. Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kata Rasulullah, man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa saja orangnya hambanya Allah yang berjalan meneku nunggang apa? Mobil, kendaraan, motor, ya melaku barangkali ada, maka setiap langkahnya itu dihitung pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan merupakan ibadatun sanatan, setiap langkahnya ibadah 1 tahun. Yang paling jauh siapa di sini? Ibunda di mana? Orang mana? Sendang Laut di mana? Cipeje. Ya lumayan lah Cipeje mah. Abang boga tahu di itu mah. Lemah Abang. Untuk tahunya masyaallah. Engke kaditu dihitung ge sabaraha langkah. Nu kang motor mobilnya setiap tetes bensinna masyaallah dihitung pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh kata Rasulullah, kalau saja ada hambaku tahu berapa banyak hambanya Allah yang menuntut ilmu, tahu berapa banyak pahalanya, ganjarannya, sampai orang itu bakal merangkak akan datang ke sini, akan datang menuju majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Benar. Kayak nih tipi-tipi yo. Masyaallah. Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebentar lagi kita semuanya akan menghadapi bulan suci Ramadan. Akan mendapati tamu agung, tamu istimewa.
Kalau kita semuanya kedatangan tamu, kira-kira senang atau tidak? Apalagi tamu kehormatan. Kira-kira apa yang kita lakukan ibunda kalau tamu kehormatan datang ke kita? Pejabat lah, Pak Gubernur lah, Pak Presiden datang, kira-kira apa yang kita lakukan? Datang ke kantor inilah atau ke rumah, kira-kira apa? Disambut ya. Sebelum disambut apa? Gimana? Apa yang kita siapkan apa? Umah dicet ya, umah dicet KB ya, jalan dibagusi. Ambiran apa kon go? Ambiran seneng Pak Presiden ya, Pak KDM seneng dicet KB, kamu suker ya, yang tadinya itu berantakan diberesin. Kenapa sih? Supaya seneng, bahagia ya. Bahkan pernah boga gawe nah, pernah boga gawe tante, duwe hajat pernah tadereng, ngawinaken, durung ngawinaken durung. Tapi pernah kawinan kan pernah. Kawinan kita semuanya nikahan ada tamu enggak? Banyak. Apa yang kita siapkan? Hidangan siapkan, tarubia tenda, mau langkah ditekakan, disiapkan supaya ada apa? Menyambut kursi yang tadi tidak ada, kita semuanya berikan yang terbaik supaya nyaman, ya Bu ya. Nah, sekarang kita semuanya akan kedatangan tamu agung, tamu istimewa. Apa yang kita lakukan? Sudahkah kita semuanya benar-benar bergembira? Ya, maka kata Rasulullah, man fariha bidukhuli Ramadan, sapa baik kang seneng konon meneng baik ya. Kang seneng bergembira datangnya bulan suci Ramadan, wa haramallahu jasadahu ala niran. Maka jasadnya haram masuk ke dalam api neraka. Jamaah. Jadi seneng taboten, seneng atau enggak? Seneng ya. Seneng kenapa? Dapat THR entah. Alhamdulillah ya. Ya minimalnya dibelikan baju baru sama suami ya. Minimal dibelikan enggak ya? Insya Allah dibelikan, mudah-mudahan banyak. Kepaksa aja seudon baik ya. Insya Allah sekarang kita akan mendapati bulan istimewa, bulan agung, bulan mulia, yang dimana bulan ini adalah merupakan bulan yang ditunggu ya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi kubu ya sebelum datangnya bulan suci Ramadan 3 bulan itu senantiasa berdoa kepada Allah, yang doanya kita semuanya hafal semuanya enggak? Hafal ya. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Sa'bana, Allahumma balighna Ramadana, ighfir lana dzunubana. Itu adalah doanya Nabi Muhammad. Sebelum datangnya bulan Ramadan, Rasulullah senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban. Amin konon ya. Di doa menang. Ya Allah, beri semangat teman apa oleh arisan kita pada alma. Ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berkahi kami ya Allah di bulan Sya'ban. Konon senang orang supaya oli arisan. Wabalighna ya Allah Ramadana, sampai kami semuanya sampai ke dalam bulan suci Ramadan. Itu adalah doanya Nabi Muhammad. Artinya adalah apa? Nabi Muhammad saja kekasih Allah. Nabi Muhammad saja adalah makhluk yang paling agung, paling mulia. Itu rindu dengan bulan suci Ramadan, ingin mendapati bulan suci Ramadan. Apalagi kita semuanya hambanya Allah, yang hina, yang doib, yang akeh salah tak beli, banyak salah, banyak dosa ya Allah ya Rob. Maka kita harus benar-benar gembira. Gembiranya kita bukan kita semuanya karena pengen oleh THR, bukan, tapi karena benar-benar ingin beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Sehingga diterangkan dalam kitab Durratun Nasihin karya Al-Imam As-Syaikh Utsman bin Ahmad As-Sakir Al-Kabawi, kata Rasulullah SAW, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan,
Kalau saja umatku tahu bagaimana agungnya, bagaimana mulianya, bagaimana hebatnya, bagaimana Allah perhatian terhadap hambanya di dalam bulan suci Ramadan, terutama yang iman dan juga ibadah. Yang beribadah, iman beli ibadah kanggo apa? Ya, yang beribadah maka latamannau antakuna sanatan kula Ramadan. Maka pasti yakni jare Kanjeng Nabi, umatku meminta kepada Allah antakuna sanatan kula Ramadan, supaya bulan itu dalam setahun ada berapa ibunda? Ayo sabara. 12. Maka pasti umatku ingin meminta kepada Allah supaya bulan 12 bulan jadi bulan suci Ramadan. Kira-kira tuh mau atau tidak? Gelem tak beli? Supaya 12 bulan jadi Ramadan kabehku, puasa beku, kira-kira mau atau enggak? Mohon temen. Ya, kadang-kadang kita baru juga masuk di hari pertama, masih senang kedua, bis dihitungi bekapan gitu. Ya Allah ya Rob, ya Pak ya. Padahal kata Rasulullah, kalau saja kita tahu bagaimana agungnya, bagaimana mulianya, bagaimana hebatnya bulan suci Ramadan, latamannau antakuna sanatan kula Ramadan. Maka pasti umatku meminta kepada Allah supaya bulan kabeh bulan jadi bulan suci Ramadan. Kalau kita tahu ibunda, pengen tahu, menang baik ya. Hari mau ya wis balik pula ya. Ya Allah. Pengen tahu atau tidak? Pengen tahu. Ya. Alah ya, paling tenang. Maka kata Rasulullah, kadang-kadang kita semuanya kalau kerja saja, kita kerja itu karena pengen apa ibunda? Suami kerja karena pengen apa? Pengen gajinya, pengen duit, pengennya kang cilik tak kang gede. Kang cilik tak kang gede. Kang gede, pengennya kang besar, kita tuh punya gaji itu ya. Namun bisa maya 10 juta ke atas lah. Amin konon. Lamunan bisa mah, ya. Lamunan bisa mah. Sampai kita semuanya ibunda dari Sindang Laut, dari Cipeje, lemah abang kadieu karena pengen dapat gaji ya ibunda ya. Ya jauh-jauh. Bahkan kalau misalkan di Kuningan sana gajinya 50 juta, di Jujuk tante. Bakal kesana nggak ibunda? Kira-kira tuh di Jujuk ya 50 juta. Ya pasti kita semuanya bakal ke sana. Karena kenapa? Kita tahu berapa rupiahnya, kita tahu berapa besarnya. Maka kata Rasulullah, kalau kita tahu ya bahwasanya agung mulianya bulan suci Ramadan, maka pasti kita semuanya bakal minta kepada Allah supaya bulanku jadi Ramadan kabeh. Kenapa? Karena memang kata Rasulullah yang pertama, li annal hasanata mujtami'atun. Kebaikan-kebaikan di dalam bulan suci Ramadan dikumpulkan. Kebaikan semuanya macam kebaikan. Yang sedekah riya tidak riya, ikhlas tidak ikhlas, diterima sama Allah. Kenapa? Agung mulianya bulan suci Ramadan. Bahkan li anal hasanatu mujlimatun, semua kebaikan itu semuanya orang hari pertama ya puasa kabeh. Puasa atau enggak? Ya nanti tanggal 1 ya. Puasa tanggal 1 Ramadan, puasa semua ya. Ke masjid semua, ke masjid kebak atau tidak? Penuh atau tidak? Kebak penuh. Ya Allah ya Rob, seneng semuanya. Ya hari pertama, hari kedua mulai alhamdulillah wis kerasa. Ya ketiga tambah. Kenapa? Karena memang kebaikan-kebaikan dikumpulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua macam kebaikan dikumpulkan. Yang kedua, agung mulianya bulan suci Ramadan karena apa? Yaitu adalah wazunuba magfiratun. Ibunda, kenapa sih kita itu sehari itu mandi atau tidak? Mandi ya, berapa kali kita mandi? 2 kali, sekali, 2 kali, 3 kali ibunda ya. Ada yang 4 kali ya? Ada. 5 kali juga boleh. Ya. Masya Allah, kita semuanya mandi gejebar-gejebur sehari supaya apa sih?
supaya bersih, ambiran apa, wangi, beli mambu, beli gatel. Ya kalau kita tidak mandi, yang kan kita punya jasad, punya badan. Ya kira-kira lamun sehari tidak mandi bagaimana? Ya gatel, ya bau. Seminggu tidak mandi bagaimana? Setahun, Masya Allah, kayak malah hampir kayak Maya. Allahu Akbar. Kita setahun tidak mandi pun kita semuanya. Kita itu ibunda, ada jasad, ada ruh. Jasad ini adalah kita wajib urusi, yaitu adalah makannya kita makanannya makanan biasa. Kita wajib untuk merawat ini badan, mandi, pakai skincare tante. Pakai dong. Di abang-abang di lipstick segala macam, ambilan katone ayu ya Bu ya. Jangan apa, kita punya jasad. Memang harus menjaga penampilan sunnah daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi kadang-kadang kita lupa kita punya ruh. Ruh itu wajib kita semuanya untuk apa? Dibersihkan. Maka sungguh hamba Allah ketika datang bulan Ramadan, berpuasa, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, intinya beribadah di dalamnya, wazzunuba maghfirah. Maka dosa-dosanya bakal diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita mandi, ya Bunda ya. Maka sholat 5 waktu itu adalah seperti kita mandi. Sehari 3 kali saja bersihnya atau tidak. Ada yang 2 kali juga ya Bunda ya. Orangnya juga di sini ada. Ya 2 kali, sekali juga ada ya. Anak kan beli mandi juga ada. Anak lagi kering je. Lagi sakit mangga mandi ya. Kebayang kalau sehari 5 kali bagaimana bersihnya. Maka orang ketika mendapatkan Ramadan, wazuluba maghfiratun, semua dosa-dosa diampuni sama Allah. Ya. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya, kenapa agung mulia bulan Ramadan? Wa ta'ata maqbulatun, kabeh macam ketaatan ibadah kepada Allah diterima kabeh, semuanya diterima sama Allah. Tadi riya tidak riya, ikhlas tidak riya, tidak ikhlas, semuanya diterima sama Allah. Adapun pahala itu di mana Allah. Kenapa? Itu adalah Allah sedang ngobrol. Lu juga ngobrol kan? Ngobrol apa Ustaz? Ngobrol pahala. Orang kita kan pengennya kan obrolannya Bu ya. Apa barangnya bagus, pengennya Kang Mur. Ya iki wong kan kene. Ya kalau misalkan gara-gara mall tuh ya diobral mesin cuci Kang 4 pintu harganya cuma 2 juta. Masya Allah. Di lemari es tuh ya. Kulkas ke lemari es tuh angel menengok. Wong di sikin kiri wong dia. Lemari es misalkan 4 pintu 2 juta, kira-kira kok laris atau enggak? Masya Allah. Beras sekarang berapa beras? Sekilo sabar sekilo. 16.000 yang super yang bagus ya. Bayangkan kalau misalkan beras harganya 5.000, kira-kira yang datang ke Gerage orang mana saja itu? Orang mana-mana. Indramayu turun, Brebes turun. Karena ada beras yang paling bagus 5.000. Bulan suci Ramadan lebih daripada itu. Allah sedang ngobrol pahala, tapi kita semuanya kadang-kadang malas. Maka apa kalimat Allahnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Dimi kayak bokat beli kerungu mana ya? Ya, para pemirsa kedengarannya, nggih. Dah, sekarang misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah ibunda. Setiap Allah perintah, coba kalimat di Al-Qur'annya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yang yakin saja. Setiap Allah perintahkan bentuknya ibadah pasti diawal dengan aman, iman. Karena memang yang puasa hanya yang iman saja, yang percaya saja, yang ingin mendapatkan pahala saja, yang ingin mendapatkan surganya Allah saja, yang tidak mau masuk neraka Allah saja. Kenapa? Iman. Karena iman. Maka ibunda, punten nanti setelah ini insya Allah apa yang kita haruskan?
ya ada amal-amalan yang harus kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Itu adalah merupakan kenapa Nabi Muhammad selalu memohon kepada Allah supaya ingin mendapatkan bulan suci Ramadan. Bahkan yang lebih agung, lebih hebatnya lagi ibunda, wal jannata mustaqotulahum, wal jannata kang arane surga. Tahu surga? Surga tahu? Pada baik kita beli weruh. Tapi sungguh surga ibunda enaknya kayak enak ya. Masya Allah, surga itu ibunda malam ainun rat wala uzunin sami'at, tidak bisa dibayangkan oleh panca indera seperti apa nikmatnya, seperti apa bagusnya, tidak bisa didengarkan oleh telinga bagaimana gemuruhnya, oleh hidung ambunya ciumannya seperti apa, karena perjalanan 70.000 tahun udah kecium wanginya surga, sudah kecium 70.000 tahun itu udah kecium bagaimana surga itu. Ya Allah, sehingga ada nabi siapa yang pernah masuk ke surga yang tidak mau masuk lagi, balik maning. Nabi siapa raneko? Ya wis PR ya. PR. Ada nabi ketika masuk tidak mau pulang lagi. Kenapa? Karena saking nikmatnya surga. Di surga tuh ada apa saja. Di surga ada apel atau enggak? Ada, tapi beda kalau apel Malang. Beda. Asem. Walaupun ada apel kang maling manis, apel apa ya? Korea, California, kayak kartes ya, kayak ya wiskun California paling manis misalkan ya bun ya. Di sorga itu lebih manis lagi. Jadi sorga itu ibunda tidak ada bayangannya, tidak bisa dipasang indah kayak apa nikmatnya, karena memang multi level. Contoh sate itu ada berapa daging, dalam satu tusuk tuh ada berapa, ada 5 tak, tergantung sate wong dia, sate nanggela ya 5 ya. Ya bener. Nah itu ibunda, kalau kita makan satu tusuk itu ya, ada yang 5 itu satu daging, dimakan enak nggak? Enak. Dimakan sama nggak rasanya? Sama. Makan yang kedua, ketiga terus sampai kelima sama saja. Makan maning sama saja. Satu kodi ya kayak begitu, makan lagi sampai bosen. Mungkin kayak gitu ya, tapi di surga enggak ibunda. Kita makan itu nikmat, levelnya 100. Makan lagi lebih nikmat daripada yang pertama, 200. Makan lagi lebih nikmat daripada yang 200. 3 terus, tidak ada bosennya. Itu surganya Allah. Sehingga di sana itu luar biasa. Nah, maka kata Rasulullah SAW, khusus di dalam bulan Ramadan, wal jannata mustaqatul lahum. Yang namanya sorga rindu, kangen terhadap hamba Allah yang beribadah puasa khususnya dan ibadah-ibadah yang lain di dalam bulan suci Ramadan. Bu, ibu, pengen masuk sorga? Masya Allah. Salah satunya ini. Siapa hambanya Allah yang datang ke majelis taklim, majelis ilmu, maka sahalallahu tarafan ilal jannah. Allah bakal ngebimbing masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kalau ahli surga itu kelihatan ini, Masya Allah. Mukanya cerah-cerah. Masya Allah, kang di belakang apa nih? Kang di Arab apa nih? Masya Allah, cerah kabeh. Ya, bersinar soalnya. Anak lampu soalnya. Ibunda yang dirahmati Allah. Maka sungguh ketika bulan suci Ramadan, wal jannata mustaqatul lahum. Surganya rindu, surganya kangen. Kalau kita pengen masuk surga wajar. Jangankan kita, bocah cilik bagi anak kita, misalkan anak SD, anak TK, nah masuk surga atau neraka, kira-kira jawabannya apa? Culga. Ya bocah TK sih ya culga. Nah, masuk surga tak neraka, pasti surga. Apalagi kita, semuanya orang pengen masuk surga. Tapi di dalam bulan Ramadan, al jannatu mustaqatul, surganya yang rindu, surganya yang ingin dimasuki, seolah-olah surga minta kepada Allah, ya Allah ya Rob, ada hambamu sedang berpuasa, masukin saya sih ya Allah. Ibu kan pojok, siapa kan pojok bu? Ibu Nengsi. Ibu Nengsi ya Allah, puasa wakal ya Allah. Saparan sih? Ya ibu pun lah pokoknya. Masukin saya ya Allah ya Rob, ada hamba yang tadarus Al-Quran, ya Allah, masukin saya ya Allah, surganya yang rindu. Kalau kita pengen masuk surga wajar, tapi kalau surganya yang ingin dimasuki ini sangat luar biasa. Maka pantas Nabi Muhammad ingin mendapati bulan suci Ramadan. Sallallahu Nabi Muhammad. Jam 4 bedanya. Jam 4 kurang. Ya kurang banyak lah.
Tadi saya dapat informasi sebentar aja ya Bu ya. Apresiasi. Ya laporan kurang tinggal diundang mandi kan konon. Ya. Tadi sampai apa tadi tuh ya? Jadi kelalen tadi gue. Tadi sampai lawan. Surga. Jadi surga itu kangen. Surga rindu kepada hamba Allah yang beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Kepada siapa sih Ibunda punten ya? Minimal 3 ini jangan sampai ditinggalkan. Amalan ini langsung dari Rasulullah. Jadi nanti ketika bulan suci Ramadan, apa yang kita harus lakukan? Yang pertama adalah perbanyak ibadah sunnah. Jadi yang sunnah, yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Apa J? Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah, terutama sholat. Jadi Bunda nanti perbanyak ibadah sholat. Kenapa sih? Awalu ma yuhasibu bi abdil qiyamah as-sholat. Yang pertama kali akan dihitung sama Allah, Ibunda, itu sholatnya dulu. Usman, sini Us. Saya namanya Usman ya, bukan burung apal ya. Kalau buat ketemu, oh iya Kang Usman nih. Ya. Usman, siramana cung. Ya, maka Allah akan nanya itu sholatnya dulu. Bukan puasanya setiap hari, bukan sodakohnya yang banyak, bukan zakatnya, bukan hajinya, bukan sholatnya dulu. Kalau sholatnya itu kurang baik, baru nanti ibadahnya baik. Tapi kalau sholatnya baik, bagus, maka Allah langsung masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ibunda yang wajib dijaga ya, aja sampai ucul. Ibunda ngerti ucul, Kalimantan ngerti ucul? Lepas. Ucul. Aja sampai lepas. Yang 5 ini tuh ya, yang sunnahnya dijaga, apa ditambah. Coba sekarang sholat sunnah tuh apa aja? Coba saya tes dulu. 1. Sholat apa? Tahajud. Hebat tuh langsung tahajud ya. Tahajud. 2. Duha. 3. Qobliyah. Terus tilu enggak. 4. Sholat hajat. 5. Oh maka ngayah panitia keur diobral. Apa lagi? Obat, witir. Nah Ibundanya, maka Ibunda punten nanti ketika Ramadan Ibunda, Allah sedang benar-benar ngobrol Ibunda. Allah sedang memperhatikan dan kita semuanya pasti punya hajat. Punya hajat ya? Punya kesusah ya? Ya kelihatan emang ya. Kita semuanya punya kesusah Ibunda, maka datang di dalam bulan Ramadan itu waktu musafir aja gemuyu be keciri kudu dari. Jadi Ibunda di dalam bulan Ramadan nanti itu di mana Allah sedang memperhatikan kita. Siapa yang mau datang kepada kita, apalagi punten salat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah, wa minal lail, sebagian malam Ibunda, sholat tahajud itu dari Isya sampai subuh waktunya. Tapi dari Isya sampai subuh ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW membagi 3 waktu. Yang pertama sepertiga pertama itu dari Isya sampai jam 10-an. Jadi misalkan habis sholat Isya, les turu, terus kita bangun jam 8, jam setengah 9 itu bukan tahajud. Sebagian ulama syaratnya tidur dulu. Ya, boleh jam 9, jam 10 tahajud boleh, tapi itu sepertiga pertama. Sepertiga kedua dari jam 10 sampai jam 2-an. Kedua, yang bagus itu tahajud bukan jam 12 malam, bukan jam 1, tapi sepertiga terakhir. Kenapa sih? Karena Nabi Muhammad itu dilahirkan sebelum subuh, sepertiga terakhir. Apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, maka Allah pasti muliakan. Kalau saja Nabi Muhammad sekarang lahirnya jam 3 sekarang ini, maka jam 3 sekarang adalah waktu yang paling mustajabah. Nah, maka kalau bisa Ibunda, sepertiga tadi itu adalah jam 2, setengah 3, jam setengah 4. Apalagi sekarang subuhnya jam berapa? Pas. Lebih berapa? 5 menit. 5 menit. Di saya mah 2 menit, Bu. Ya, wis. Ya, Ibunda. Maka tahajud Ibunda jam setengah 4.
Ya bunda, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Sebagian malam bangun. Malam bangun enggak? Bangun. Pengen apa bangun biasanya? Pipis, terus ngapain? Tidur lagi? Enggak cebok enggak? Ya Allah, jorok temen yo. Aduh, Allahu Akbar. Ibunda bangun, pipis, cebok, jebur-jebur, syukur-syukur. Bener, salah satu daripada kata saya pengen awet muda, pengen, maka mandi malam. Jangan pengen awet muda. Pakai banyu anget yo, godok dikit. Oke. Maka ibunda, orang-orang yang kena narkoba segala macam itu malam-malam mesti dibangunin. Ya, itu salah satu daripada terapi dari segala macam penyakit. Kembali lagi ibunda, jadi kalau bisa malam itu ibunda bangun tahajud itu, minta kepada Allah. Nafilatal lak, sebagai tambahan. Asa ayyab'asa rabbuka maqamam mahmuda. Pasti Allah akan berikan maqamam mahmuda. Allah akan berikan makom derajat yang tinggi. Tinggal kitanya aja mau atau tidak. Apalagi bulan suci Ramadan. Ayo yang pengen beberes rumah, ya, yang pengen duit hajat, yang pengen anaknya kuliah, yang pengen anaknya soleh-soleha, yang kita semuanya pengen dua mobil yang bagus, ya sekarang ayo. Pengen ganti, alhamdulillah, ya tinggal engkau suka kerja. Bulan suci Ramadan, minta kepada ya Allah, ya Rabb, mobil Allah, oli, mintanya kepada Allah, mau datang kepada Allah. Tapi ibunda, ya pentingkan dulu tentang akhirat kita, syukur-syukur. Ya karena itu yang diutamakan, insya Allah kita rajin ibadah, kita rajin melaksanakan aktivitas kerjanya, insya Allah dunia itu sendiri tanpa diminta. Orang kita tidak pernah minta sehat, Allah kasih enggak ibunda? Kasih ya. Jantung kita sehat ya, paru-paru kita sehat ya, mata kita sehat ya. Padahal kita minta atau tidak? Tidak. Apa pernah ya Allah ya sehatkan jantung saya? Kan enggak. Ya Allah ya Rabb sehatkan paru-paru saya? Kan enggak. Tapi Allah berikan kesehatan. Maka ibunda kita makan itu. Jadi ibunda punten tahajud dilaksanakan. Sebelum gongsrang, siapkan sahur kuyo. Maka itu laksanakan 2 rakaat dulu aja. Ajak kita itu kadereng-dereng kita Ramadan, kita laksanakan gaspol dari jam 12 sampai subuh. Tahajudan ya Allah ya Rabb, kayak mah wes bablas salate angine. Bablas salate harusnya rakaat tungtung jam subuh ngorok. Kenapa? Capek wis tahajudan, babok tahajud gitu ya Allah. Jadi ibunda, maka bagi kita yang awam 2 rakaat aja dulu. Tapi kuncinya kalau bisa witir jangan ditinggalkan. Tapi biasanya kalau taraweh kan ditambah witir ya. Kalau udah taraweh maka witir nggak usah, karena sudah tarawehnya. Ya karena witirnya udah waktu taraweh. Tapi bagi yang belum, terakhir witirnya terakhir. Maka bagusnya biasanya ya para salafun saleh begitu taraweh itu witirnya enggak. Kenapa? Karena ingin nanti. Gitu ya, ingin nanti di akhir, karena memang witir itu sebagai sholat penutup. Jadi punten kalau bisa sholatnya itu di awal dengan sholat syukril wudu dulu kalau bisa. Setelah syukril wudu sholat taubat. Setelah taubat urutannya itulah tahajud. Setelah tahajud hajat. Setelah hajat baru witir. 5 sholat ini kalau malam, kalau bisa jangan tinggalkan. Enggak bisa, minimal ibunda taubat, tahajud sama witir. Udah itu aja ibunda. Jangan kita banyak-banyak, dan jangan kita malam-malam dari jam 2 misalkan, nggak usah juga. Jam 3:30, jam 4, yang penting malam bangun saja ibunda. Insya Allah Allah perhatikan. Ditambah setelah itu ibunda kita makan sahur. Ingat ya, makan sahur itu jangan malam-malam. Kalau jam 1 jam 12 bukan makan sahur, namanya makan malam. Ya, sahur itu, jadi kalau sahur itu diakhirkan, bagusnya jam 4 ibunda. Sekarang subuhnya itu adalah 4:30, misalkan pas ya jam 4 lah sedang. Setengah jam kita semuanya makan. Jangan jam 3:30, jam 3 jangan. Sunahnya ibunda. Dan kalaupun kita kenyang, utamakan kita sahur ibunda. Setelah itu ibunda punten, ini adalah hari baik, itulah waktu rahmat Allah turun, maka laksanakan sholatnya di mushola atau di masjid.
berangkat ke masjid ke musola kalau bisa. Nggak bisa di rumah berjamaah sama suami. Setelah itu ibunda jangan langsung udah makan, sholat, tinggal turu. Jangan ibunda, ya enggak boleh. Ya kalau bisa jangan. Kenapa? Karena sungguh kata orang Sunda mah lamunan tidur itu rezeki dipatok ayam. Yaitu adalah istilah padahal betul ibunda. Rasulullah itu tidak suka kepada hamba Allah. Allah tidak suka setelah kita sholat terus tidur, itu kurang baik, kurang bagus. Menurut kesehatan juga tidak baik, kurang bagus. Maka KDM sekarang kenapa ditarik tuh? Saya ngajar di SMA 6 ibunda, repot. Maji sekolah SMA jazz jam 6:30. Ya Allah, mau dua bocah nganter dulu bocah maji jam 7 pisah. Sekolah masih di gerbang SDE. Ya Allah, maksudnya KDM bagus supaya anak-anak tuh setelah sholat jangan tidur, langsung ke sekolah. Tapi kan repot mbok bapak. Ya Allah, Masya Allah. Guys lah. Maka kita pun sama ibunda, kalau bisa ibunda jangan tidur. Maka amalannya adalah apa? Tadarus Al-Quran. Perbanyak. Kenapa sih kita perbanyak Al-Quran? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Jadi perbanyaknya Al-Quran. Syukur-syukur saapan hatam. Al-Quran itu ada berapa juz ibunda? Sabara 30 sehari berarti berapa? 1 juz. Maka paling gampang dibagi saja ibunda. Ya dibaginya bagaimana? Ya 1 juz itu ada 10 lembar. 10 lembar itu kita pas waktu sholat saja. Karena kalau nggak waktu sholat kita malas wudhu. Ya jadi kita sebelum sholat 1 halaman. Setelah sebelum sholat nih, sambil kita nunggu waktu adzan, itu pahalanya nanti beda lagi. Ya diterangkan dalam kitab Durratun Nasin, siapa hambanya Allah ketika waktu sholat itu datang, ya sebelum datang kita sudah berwudu, maka nanti di akhirat itu muka kita itu kalau wawajil kalsam seperti matahari. Sebelum waktu sholat datang kita sudah siap-siap berwudu, apalagi kita ngaji ibunda, maka sebelum sholat 1 lembar. Setelah sholat lagi ibunda usahakan 1 lembar. Jadi 1 sholat itu berapa lembar? 2 kali 5 berapa? 10, 1 juz. Gampang sebenarnya kalau kita mau. Ya, maka ibunda perbanyak terus. Sampai kapan? Kausman sampai waktu isyraq. Isyraq itu kapan? Awal waktu subuh. Waktu arana waktu isyraq. Masrik jam berapa? 1,5 jam lah dari subuh. Misalkan subuhnya itu 4:30, berarti isyraqnya jam berapa? Atau ada ulama mengatakan 1/2 jam. Berarti isyraqnya berapa? Di HP itu ada biasanya. Ya di HP itu apa? Awal waktu duha. Nah itu ada. Sekarang misalkan 4:30, kira-kira jam 6:15 lah. Itu sudah awal waktu duha. Kalau dia kitab mah itu sepenanggalan tumbak. Matahari keluar, di situ kita sholat. Waktu isyraq namanya. Maka kita sholat 2 rakaat. Apa kata Rasulullah? Apa pahalanya? Itu adalah haji dan umroh tamaman. Seperti ibadah haji dan umroh diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah pengen naik haji? Pengen? Daftar durung? Ya, kata kapan? Maka ibunda, ya wes kita mah ya Allah ya Roh pengen haji, bubur haji ya Allah. Saya pengen beres-beres rumah dulu, mangga, karena kita memang belum wajib. Ya bunda, maka kita semuanya laksanakan itu saja. Setelah subuh kita baca Quran, nggak bisa baca Quran, bisa yang penting dikir sampai kapan? Sampai awal waktu duha. Awal waktu duha kita laksanakan sholat 2 rakaat, maka itu pahalanya seperti haji dan umroh yang diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang berangkat haji belum tentu diterimanya, tapi melaksanakan tadi sholat berjamaah, tadarus Al-Quran boleh, dikir boleh, sampai melaksanakan sholat isyraq atau suruh. Dan itu pahalanya ibadah haji dan umroh. Jadi waktu duha pun dibagi menjadi 3 ibunda. Itu awal, arahnya isyraq. Yang kedua ibunda, itu adalah sekitar jam 8, jam 9, jam 10. 2 rakaat sampai 4 rakaat dikerjakan di situ. Maka insya Allah kita akan dijauhkan daripada mara bahaya, musibah. Kita kebanjiran, kita mah selamat. Di sana macet, kita mah enggak macet, ke sana ada
Allah tunjukkan. Kenapa? Karena melaksanakan sholat duha yang kedua, yaitu di waktu antara jam 8 dan jam 10. Yang ketiga ibunda, itu antara waktu jam 10, 11, tanggal 11 sampai duha itu sampai kapan sih Kang Usman? Dari kanjeng Nabi belum ada jam ibunda, belum. Jadi itu kata Rasul itu seperti anak unta merasa kepanasan. Ya, kata Rasulullah, ya Rasul, waktu duha itu kapan? Sampai anak unta itu dia merasa kepanasan berteduh itu jam berapa? Mau duhur ya Rasul, maka sebelum duhur. Itu akhir batas daripada waktu duha. Maka siapa hambanya Allah yang melaksanakan duha di waktu itu jam setengah 11, jam 11 ya sampai setengah 12 lah, maka di situ Allah akan berikan rezeki yang banyak. Nah, jadi aja amin Nabi dilakoni. Ya, maka siapa saja kita pengen diperbanyak rezekinya, di situ duhanya. Jam berapa? Setengah 11, jam 11. Kalau dijauhkan mara bahaya jam berapa tadi? Jam 8, jam 10. Kalau kita pengen haji dan umroh, pagi jam waktu isyraq itu, awal waktu duha. Nah itu. Dan ibunda, tadi tahajud udah, duha sudah, jangan sampai lupa qobliyah ba'diyah. Karena qobliyah ba'diyah itu lebih hebat, lebih agung, lebih mulia daripada sholat tahajud, daripada sholat duha. Tahajud itu bagus, itu qobliyah itu lebih bagus. Tapi qobliyah ini, ya, jumhur ulama mengatakan ada 10 yang mu'akad. Mu'akad itu artinya apa? Yang Rasulullah sering melakukan, tidak pernah Rasulullah meninggalkan. Artinya Rasulullah sangat memperhatikan, berarti seperti halnya wajib, mendekati wajib. Arani mu'akad. Tapi kadang-kadang Rasulullah meninggalkan. Artinya ini Rasulullah itu tidak terlalu memperhatikan di situ. Ingat, kalau Rasulullah tidak memperhatikan bukan berarti Rasulullah malas, tidak. Ya, karena Rasulullah tahu mana waktu yang terbaik, mana yang tidak. Maka itu ada 12. Kapan saja? 2 rakaat sebelum subuh. Apa sih? Nah, 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan kata Rasulullah, siapa ya hambanya Allah yang beribadah 2 rakaat fajar, afdalu minad dunya wa mali. Lebih bagus, lebih hebat daripada isinya dunia dan juga beserta isinya. Bayangkan coba, ya Allah ya Rabb, 2 rakaat. Jadi jangan sampai ketinggalan, yo. Kita semuanya subuh 2 rakaat dulu. Ya, terus 4 rakaat sebelum duhur. Berapa? 4 rakaat sebelum duhur. Terus 2 rakaat setelah duhur. Terus 2 rakaat setelah maghrib. Setelah asar sih, setelah asar tidak ada. Bukan tidak ada, itu ghairu mu'akkad. Tapi pahalanya besar. Apa pahalanya? Siapa hambanya Allah yang melaksanakan 2 rakaat sebelum asar, bahkan ulama mengatakan 4 rakaat sebelum asar, maka Allah mengharamkan jasanya mandi api neraka. Itu yang ghairu mu'akkad, yang Rasul tidak perhatikan. Apalagi yang mu'akkadnya. Itu loh. Apalagi yang Rasul sangat perhatikan, maka lebih besar daripada itu semua. Artinya adalah apa? Jangan sampai kita tahajud rajin, duha rajin, tapi qobliyah ba'diyah ditinggalkan. Bahkan kata Rasulullah, kalau kita semuanya itu sholat, kadang-kadang khusyuk atau tidak? Bisa khusyuk atau enggak? Allahu Akbar, tong muncul kabeh. Iya ya, HP itu tentu di situ, saya itu lupa. Duh, iya ya, satu bayar arisan durung. Ingat semua, ya. Karena setannya datang. Ya, maka siapa hambanya Allah yang sholat tidak khusyuk, kurang sempurna, itu ditambah sama qobliyah ba'diyah. Jadi bunda, qobliyah ba'diyah yang tinggalkan ya. Terus 2 rakaat setelah isya. Di jumlah semuanya berapa? Berapa jadi semuanya? 12 2 rakaat sebelum subuh 2, 4 rakaat sebelum duhur 6, 2 rakaat setelah duhur jadi 8, 2 rakaat setelah maghrib jadi 10, 2 rakaat sebelum subuh 12. Tapi ulama ada mengatakan 10 rakaat, berarti 2 rakaatnya sebelum duhur, duhurnya 2 rakaat. Tapi ulama juga ada yang mengatakan 12. Mangga, mau 4 rakaat boleh, ini saya mau 2 rakaat aja, mangga. Yang penting jangan ditinggalkan ya bunda. Kenapa? Karena waktu mustajabah. Jadi yang pertama adalah apa? Sholat diperbanyak. Yang kedua, cepat aja ya, karena waktunya mau maghrib ya. Buka puasa kan ya. Oh imsak ya. Yang kedua ibunda, perbanyak apa?
tadarus Al-Quran. Ya Bun ya, tadi udah di caranya seperti tadi. Jadi setelah sholat Bun ya, sebelum sholat 1 lembar, setelah sholat 1 lembar. Sebisa mungkin perbanyak baca Al-Quran. Enggak bisa Kang Usman nih, DT Peduli ada, mana itu nomor berapa itu? Berbagi mushaf Al-Quran. Ya saya mah nggak bisa, ya wis ya saya sedekah mushaf saja. Maka pahalanya percis seperti yang dibaca. Maka lihat dulu ya, insya Allah DT Peduli itu amanah diberikannya kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Maka Ibunda boleh Kang, saya mau titip Al-Qurannya, mau berbagi Al-Quran. Barangkali Ibunda di sana susah, ke DT Peduli bisa Ibunda. Kata Rasulullah ya, siapa hambanya Allah yang membaca Al-Quran alif lam mim, 1 huruf harpun ya, maka Allah memberikan 10 kali lipat ganjaran. La aqulu alif lam mim harpun, saya tidak mengatakan kata Rasulullah alif lam mim 1 huruf, walakin alif harpun lam harpun mim pun harpun. Artinya adalah alif lam mim itu ada 3 huruf, dikali 10 udah berapa? 30. Itu baru alif lam mim. Kita kan banyak, kita kan ngaji kan Al-Quran kan bukan hanya alif lam mim shadaqallah, kan enggak kan? Artinya kan kita baca terus ya. Maka Ibunda kalau kita tidak sempat ya udah ya Allah ya Rabb, saya tuh kadang-kadang malas, kadang-kadang saya sibuk, atau saya tuh kadang enggak kelihatan, ya udah bisa berbagi ya. Jadi jangan lupa Ibunda, punten nanti diperbanyak baca Al-Quran. Ini yang penting ya, yang saya ucapkan ini yang penting, jangan sampai ditinggalkan. Yang ketiga ya adalah apa? Sedekah, infak. Itu jangan lupa Ibunda. Bahkan pernah dengar atau belum, siapa hambanya Allah yang melakukan infak sodakoh makanan misalkan kepada hamba Allah yang sedang berpuasa, percis pahalanya dengan orang yang berpuasa. Pernah dengar atau belum? Itu sahih Bun, itu betul. Walaupun 1 biji kurma, tapi bukan berarti toko kurma seplastik siji ya, jangan juga. Itu artinya adalah apa? Minimalnya 1 sebiji kurma, tapi kan kita ngasih bukan 1. Bu kurma bu, siji bae ya Bu ya. Itu pun wong punya. Maka Ibunda itu artinya minimalnya. Maka kalau bisa dipersiapkan dari sekarang. Duh saya mah ya Allah kaya mah belum ada rezeki. Ya udah 30.000 itu Ibunda, wis jangan kemana-mana kan, jangan. Aja tuh tajil jangan. Itu 30.000 itu buat 1 hari 1.000. Hari ini 1.000, sebesoknya 1.000 sampai 30 hari berarti 30.000 minimal itu. Syukur-syukur deh saya mah 100.000 dah 100.000 jangan kemana-mana kan. Ini buat setiap hari kita sedekah. Kalau di kampung saya itu bagus, ada tradisi misalkan hari ini di masjid ini saya ya Bu ya ngirim buat orang-orang buka. Nah, itu bagus Ibunda. Nanti besok saya ya, itu bagus Ibunda. Mumpung bulan suci Ramadan. Insya Allah ingat rumusnya Bun ya. La in syakartum la azidanakum. Siapa yang bersyukur Allah bakal tambah. La azidanakum. Rumusnya adalah bukan kita kaya dulu, bukan kita punya dulu. Kalau kita ngomong punya, kita kayak nggak punya. Kalau kita pengen berbagi itu dari sekarang, apalagi kita nggak punya. Kita nggak punya, ngasih dulu. Maka la azidanakum bal yazdad. Allah bakal tambah. Demi Allah Ibunda. Saya tuh pengen sedekah tapi belum punya. Punyanya apa? Punyanya apa aja. Jangan kita nunggu kaya dulu. Kita kalau pengen cepat diangkat derajatnya, diberikan hajatnya sama Allah cepat, maka dari sekarang mumpung kita tidak punya, kasih aja dulu. Demi Allah Ibu. Tapi bukan berarti kita buat makan anak kelaparan, nanti juga ada. Bukan gitu. Artinya adalah apa? Kita itu sudah ada buat anak jajan, sudah ada buat makanan, tapi uang misalkan kayak masih ada ini, saya kasihkan dulu. Insya Allah Ibunda. Demi Allah. Bal yazdad. Allah bakal tambah. Nah itu adalah rumusnya punten. Jadi 1 apa sholat jangan ditinggal, yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Yang kedua apa? Tadarus. Yang katilu geus pinter kabeh. Shadaqallahul azim. Udah mau isya, mangga. Kan tadi maghrib, geus ada isya. Ya barangkali ada yang mau ditanyakan Ibunda. Ya barangkali para pemirsa ada yang ditanyakan, boleh barangkali ada yang mau ditanyakan. Berhubung sudah pinter semua, ya mangga Bun. Ya udah pinter semua. Gak penutup ya.
Mangga. Maka ibunda punten tanya diangkat ya bun ya, karena sungguh Allah melihat hambanya itu yang benar-benar ingin. Bocah cilik begi lamun kitanya minta jaluk duit sih, minta duit kan mintanya gini ya, apalagi sampai nangis ya bun ya. Kira-kira ngasih nggak kepada anak? Ngasih ya, kasihan nggak? Allah juga sama. Maka sing yakin kepada Allah, tangannya diangkat demi Allah. Allah ud'uni astajib lakum. Allahumma shalli habibina wa syafi'ina wa karimina wa nukhrina wa maulana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, di sore ini ya Allah kami menghadapmu ya Allah, lihat badan kami berlumuran dosa, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa-dosa pasangan hidup kami, suami istri kami. Ampuni dosa-dosa anak-anak kami. Ampuni dosa-dosa cucu keluarga kami. Ampuni dosa-dosa ayah ibunda kami, mertua kami, menantu kami ya Allah. Ya Allah ya Allah, kami bersyukur kepada sampai detik ini kami merasakan nikmat-nikmat ya Allah. Mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar. Bahkan Engkau memberikan fasilitas rumah, anak, kendaraan, istri, semuanya Engkau berikan. Ajarkan kami untuk bisa bersyukur kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu, jikalau ada dalam rumah tangga kami, yaitu kami sendiri, anak, suami, istri, yang belum taat ibadah kepadamu ya Allah, kami mohon berikan hidayah petunjuk ya Allah. Lembutkan hati istri, suami, anak-anak kami ya Allah, berikan hidayah. Ya Allah ya Rabb, setiap hari kami menjemput rizki-Mu, suami kami menjemput rizki, berikan rizki yang barokah, yang manfaat, yang berkah buat keluarga kami, kehidupan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ada di antara kami yang punya sakit belum juga sembuh, angkat penyakitnya. Jadikan sakit sebagai pengubur daripada dosa-dosa. Ada di antara kami hidupnya senantiasa susah sengsara, angkat derajatnya ya Allah. Ada di antara kami yang punya hutang, baik hutang materi atau hutang ibadah, sholat, puasa. Kami mohon kepada mudahkan untuk bisa membayarnya ya Allah. La ilaha illa anta. Allahumma la ta'dana dzamban illa ghafartah wa la hamlan illa farastah wa la daynan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ila qadaitah. Ya Allah ya Rabbana, Engkau maha tahu akan hajat kami, cita-cita, keinginan kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, istajib doana ya Allah, kabulkan hajat kami semuanya ya Allah. Baik hajat di dunia apalagi hajat di akhirat nanti ya Allah. Panjangkan umur kami, panjangkan umur pasangan kami, panjangkan umur anak-anak kami. Ya Allah ya Rabb, umur tidak ada yang tahu. Sungguh kami akan pergi, akan pulang ke haribaan ya Allah. Jikalau memang sudah waktunya jadwal kami ya Allah, matikan kami di tempat yang baik ya Allah. Matikan kami di waktu yang baik ya Allah. Matikan kami dalam waktu ibadah kepadamu ya Allah. Lisan kami yang kotor, yang busuk ini mampu mengucapkan kalimat agung dan termulia, la ilaha illallah Muhammad, la ilaha illallah Muhammad. Itu yang kami inginkan. Mati pada husnul khotimah, husnul khotimah, husnul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirin dibarakati suratul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibunda, para pemirsa, mohon maaf, mohon doa selalu. Apabila ada kata-kata kurang berkenan minta dimaafkan. Apabila ada kata-kata mengandung hikmah sungguh datang daripada Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.